Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Ketemu lagi di sini sama saya Apip dari AKH Channel. Di video kali ini saya akan berbagi seputar bonsai, sahabat ya. Tapi di sini saya bukan berbagi seputar bonsai mengenai wiring terus pruning. Saya di sini berbagi seputar bonsai, penanganan bonsai, sahabat ya. Pasca pindah pot. Nah, di dalam pemindahan pot itu pasti ada sedikit stres, sahabat ya, tanaman tersebut. Setelah kita pindah pot dari pot yang kecil misalkan terus pindah ke pot yang besar. Nah, di sini saya mempunyai beberapa batang bahan bonsai, sahabat ya, yang udah saya program tadinya. Nah, ini seperti ini udah saya program di beringin kiprik pucuk merah. Udah saya pindah pot dan saya program akar, sahabat ya. Nah, di sini terus ini juga ada ilang-ilang. Nah, ini ilang-ilang hasil dari saya beli dari online, sahabat ya, 4 batang sebesar-besar rokok. Ini harganya 10.000 saya beli waktu itu. Terus saya gabung batang. Tadinya saya pisah, sahabat ya, cara penanamannya. Terus setelah tumbuh akar baru saya pindahkan. Ini baru, sahabat ya, saya pindahkan. Terus ini juga ada bonsai bunga sepatu parigata, udah saya pindahkan juga baru. Ini juga sama loa, udah diprogram pecah batang, sama udah saya pindahkan juga. Nah, di video kali ini saya akan berbagi seputar penanganan bonsai pasca pindah pot, sahabat ya. Nah, di sini juga sama, ini ada beringin kimeng, sahabat ya, yang saya beli sekitar 20.000. Terus tadinya saya tanam di pot sebesar gini, terus baru saya pindah ke pot yang besar ini, sahabat ya, sambil program akar. Nah, di sini udah 2 bulan pertumbuhannya bagus, sahabat ya. Pertumbuhannya bagus, subur. Terus tadi juga pas saya pindah ke pot yang besar ini, untuk akarnya sudah mulai tumbuh, sahabat ya, sudah mulai banyak. Nah, ini boleh dilihat pertumbuhannya sangat bagus. Langkah pertamanya setelah kita pindah dari pot kecil ke pot besar seperti ini, kita simpan, sahabat ya. Satu, kita simpan di garasi ataupun di teras rumah yang tidak terkena sinar matahari langsung, sahabat ya. Kita simpan beberapa hari, 1 minggu lah, kita simpan 1 minggu. Setelah kita simpan 1 minggu, perakarannya sudah mulai pulih di pot yang baru ini, baru kita pindahkan keluar, sahabat ya, keluar yang terkena sinar matahari. Itu adalah salah satu solusi untuk kita mengatasi supaya bonsai kita setelah kita pindah ke pot yang baru tidak mengalami kematian, sahabat ya, atau mati lah. Nah, di sini juga saya baru memindahkan ini, terus saya langsung gabung batang, sahabat ya. Ini ilang-ilang yang saya beli sekitar 10.000, sahabat ya. Ini 10.000 4 batang langsung saya gabung setelah tadinya di pot yang kecil, sahabat ya, di pot yang kecil di polybag, terus tumbuh akar. Saya gabung, saya pindahkan ke pot yang ini baru saya pindahkan, sahabat ya. Nah, ini boleh dilihat pertumbuhannya sangat bagus. Akan saya program gabung batang, sahabat ya. Tadi juga pas pemindahan ini akarnya udah bagus, udah banyak. Nah, solusinya tadi satu adalah kita simpan di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung, sahabat ya, beberapa hari, 1 minggu lah kita simpan. Nah, ini juga sama loa hasil stek udah saya program pecah batang tadi, udah saya pindahkan ke pot yang baru ini sambil ganti media, sahabat ya. Saya disimpannya di garasi, sahabat ya, di garasi di sini di dalam rumah sekitar 1 minggu. Kita simpan sekitar 1 minggu. Kalau nanti perakarannya udah bagus, baru kita pindah ke tempat yang terbuka, sahabat ya, yang terkena sinar matahari. Nah, di sini. Nah, di sini saya udah punya contohnya, sahabat ya. Ini adalah contoh-contoh yang saya lakukan dan alhamdulillah bonsai-bonsai ataupun bahan bonsai yang saya tangani
tidak mengalami kematian sahabat ya. Nah di sini juga saya mempunyai contoh yang real. Nah ini adalah contoh dari bahan bonsai yang waktu itu saya upload videonya sahabat ya ke sahabat semua. Ini adalah bonsai dari ketapang kencana gaya bunjin sahabat ya, yang di video-video sebelumnya ada di situ cara membuat, cara instan membuat bonsai gaya bunjin dari ketapang kencana. Nah ini adalah hasil real sahabat ya yang saya lakukan. Nah ini kemarin sempet stres sahabat ya, saya pindah waktu di video sebelumnya kan saya pindah, terus saya ganti pot, ganti media, saya cabut akarnya. Dia mengalami kesetresan sahabat ya, sampai semua daun yang ada di cabang, di ranting ini berguguran sahabat ya. Tapi dengan penanganan yang saya lakukan tadi, yang saya penjelaskan tadi ke sahabat semua, sebelum habis ganti pot kita simpan di ruangan tertutup ataupun ruangan yang enggak terkena sinar matahari sahabat ya. Nah ini hasil real sahabat ya yang saya lakukan. Seminggu lah saya ngupload video ini, terus dia batangnya berguguran si daunnya, tetapi saya simpan di garasi sahabat ya, di garasi di ruangan tertutup. Dan dia alhamdulillah sahabat sekarang sudah mulai keluar pucuk lagi. Nah ini boleh dilihat sama sahabat, pucuknya sangat bagus, sangat rimbun, keluar pucuk muda yang menandakan bahwa akar yang ada di dalam polybag ini setelah pergantian pot tadi dia mengalami stres. Terus kita simpan di ruangan tertutup, dan akarnya itu mengalami perubahan sahabat ya. Lambat laun dia akan berubah, akan menyerap nutrisi yang ada di pot ini. Dan alhamdulillah setelah saya tangani ini hasilnya sahabat ya, ini real. Kemarin sampai beberapa hari ini rontok sahabat ya, 1 minggu ke belakang rontok setelah saya upload di video-video sebelumnya. Yang ada di video saya sahabat ya adalah seminggu saya upload di situ. Nah ini hasilnya real sahabat ya, nyata. Ini keluar pucuk lagi, bagus. Nah ini setelah gini baru kita simpan sahabat ya di ruangan ataupun ruangan yang terbuka yang terkena sinar matahari. Ini udah bagus, udah kuat, udah bisa dia mengambil nutrisi dari pot ini sahabat ya, untuk menyuplai daun-daun ataupun cabang ranting yang keluar tunas. Nah ini seperti ini, boleh dilihat sama sahabat. Ini adalah contoh real yang saya lakukan sahabat ya, setelah saya pindah tanam, terus ganti media, ganti pot, saya simpan di ruangan tertutup, biarin dia daunnya berguguran, dan akhirnya dia menghasilkan tunas yang rimbun sahabat ya, yang bagus. Nah ini boleh dilihat. Nah ini juga contoh-contoh yang udah saya lakukan sahabat ya. Nah ini baru saya ganti tadi pagi, terus ini juga sama baru saya ganti. Nah ini hilang-hilang, terus bunga sepatu parigata. Nah ini baru saya tangani, saya simpan di garasi sahabat ya, dan hasilnya alhamdulillah ini bagus. Ini juga tidak akan saya keluarkan, nunggu 1 minggu biar perakarannya pulih, terus bisa makan dari nutrisi di pot ini sahabat ya. Baru setelah itu saya akan keluarkan setelah 1 minggu. Nah ini contoh real yang saya udah lakukan terhadap bahan bonsai ini sahabat ya, ketapang kencana yang gaya bunjin itu yang di video-video sebelumnya. Ini bagus sahabat ya, penanganan yang saya lakukan itu nyata sahabat ya, asli. Ini tumbuh bagus, tumbuh tunas dengan suburnya. Nah saya di sini hanya berbagi sharing buat sahabat semua cara untuk penanganan bahan bonsai setelah kita pindah tanam atau pindah pot sahabat ya. Satu, tadi kita simpan di ruangan tertutup yang tidak terkena sinar matahari. Setelah 1 minggu perakarannya pulih di dalam pot yang baru tersebut, baru kita simpan di tempat terbuka ataupun tempat yang panas sahabat ya. Itu saja mungkin yang bisa saya dapat sampaikan, sharing ke sahabat semua cara penanganan pasca bahan bonsai kita pindah pot atau wiring sahabat ya, atau pruning lah. Yang terutama wiring sahabat ya, setelah kita ganti pot terus kita wiring, itu adalah tingkat kesetresan tumbuhan yang sangat tinggi sahabat ya. Nah di sini saya berbagi sharing buat sahabat semua teknik penanganan bahan bonsai ataupun bonsai setelah pindah pot sahabat ya.
Terima kasih banyak sahabat, mudah-mudahan sahabat semua selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang halal dan barokah sahabatnya. Saya tutup video ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.